Merry Christmas everybody. Selamat Natal semuanya. Salam kenal, saya Pastor Jeremy Arif dari Kota Solo. Ada band juga yang kami sama-sama dirikan, namanya Jeremy and the Army Band. Konsepnya sih sebenarnya solo tetapi dengan iringan gitar. Jadi sekali lagi selamat Natal. Saya ingin perkenalkan diri saya. Saya adalah Gembala Sidang, saya pendeta dari Kota Solo, Gereja Faith Hope Love Surakarta, Iman Pengharapan Kasih. Dan bersyukur ketemu Miss Kimi kemarin sempat ngobrol, mau diajak sharing gitu ya. Dan biarlah melalui hal ini bisa menjadi berkat buat semua. Saya menulis beberapa lagu, rekan-rekan semua bisa dapatkan lagu-lagu saya di Spotify, YouTube, dan berbagai platform digital musik. Ketik aja Jeremy pakai Jeremy Arif gitu ya, Jeremy Arif. Ada beberapa lagu saya di sana, ada lagu rohani dan juga beberapa lagu sekuler. Oke, selain sebagai pastor, selain sebagai gembala sidang, saya adalah tadi penulis lagu, penulis buku. Dan saya juga adalah seorang dosen, salah satu dosen di sebuah STT, namanya STT Petawang-Mangu. Jadi 1 jam dari Kota Solo. Ada tempat bagus, tempat indah namanya Tawang-Mangu, sangat sejuk. Saya ngajar di sana. Ada STT Tawang-Mangu bersebelahan dengan Institut Kristen Bukit Pengharapan (IKBP). Ya, kami ada di bawah satu yayasan yang sama. Saya bekerja di sana sebagai seorang dosen. Selain itu saya nulis buku juga, ada beberapa buku rohani, bahkan ada buku humor juga. Buku yang saya terbitkan terakhir adalah Hati yang Gembira Adalah Obat. Ini buku umum, buku untuk menghibur kita, karena kita tahu banyak orang, bahkan negara kita sedang ada kesulitan untuk menghadapi kesehatan mental. Banyak orang stres, banyak orang depresi, ya karena terlalu serius aja sih menurut saya. Makanya bermusik, makanya dengerin Listen to Kimi FM, makanya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa, sebab itu healing kita supaya gak stres. Banyak orang mengakhiri kehidupannya sebab mereka gak punya tujuan hidup, ya. Makanya kita dari Faith Hope Love harus punya iman, ada pengharapan dan ada kasih itu. Gak berbicara egois tentang diri kita, tetapi kita harus care, kita harus peduli sama banyak orang. Dan ini yang kami lakukan, diantaranya melalui lagu ya. Nanti akan kami bawakan beberapa lagu rohani dan juga lagu sekuler. Salah satu lagu sekuler yang saya andalkan juga judulnya lagu Patriot. Jadi lagunya ini kayak lagu benderanya coklat bertema kebangsaan, iramanya rock abis. Teman-teman bisa dapatkan tadi di platform digital, cari ketik Jeremy Arif, Patriot pasti akan muncul. Saya sangat senang lagu ini, bersemangat dan berdoa juga buat Indonesia. Salah satu lagu yang saya ciptakan juga ada berjudul Eyang Habibie, tentang Presiden ketiga Republik Indonesia. Jadi lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi dari Jogja namanya Kalivi Lawrence, dibawakan dengan sangat apik sekali. Lagu ini berhasil dan bahkan di Habibie Festival beberapa waktu yang lalu kita diundang ke Jakarta di sana untuk bisa membawakan lagu ini. Saya ketemu dengan Reza Ardian, saya ketemu dengan Manoj Punjabi, saya ketemu dengan orang-orang penting yang ada di sana untuk bisa membawakan lagu ini, dan juga terutama di hadapan anaknya Bapak Habibie yang waktu itu hadir, Bapak Ilham Habibie juga. Ada lagu apa ya? Saya ciptakan juga beberapa lagu yang beribu cara, ini juga lagu andalan, lagu cinta juga, yang mengisahkan tentang seorang yang dengan beribu cara pengen mendapatkan kekasihnya. Ada lagu Sahabat Setia, ini tentang sahabat, lagu persahabatan. Dan bahkan lagu ini sempat tahun 2009, sudah cukup lama ya, sama anak-anak yang kami didik. Waktu itu mereka masih SMP. Waktu itu mereka punya nama Green Band. Sampai detik ini saya nggak punya kontaknya, dan saya berharap bisa ketemu mereka juga. Oke, untuk next question, what music on your mind? What kind of music? Bagi saya musik adalah hidup ya. Musik adalah nafas, musik adalah hal yang sangat menggairahkan.
Musik bisa mengekspresikan hidup kita baru sedih, baru senang, baru patah hati, dan semuanya tentang musik. Bahkan di dalam ibadah pun musik sangat berperan penting. Jadi memang benar-benar seperti nafas, seperti esensi, seperti oksigen yang harus kita hidup. Musik adalah bagian kehidupan kita. What kind of musik, jenis apa saja? Sejauh ini kita di pop, rock progresif, ada lagu reggae yang saya ciptakan, Someone in Somewhere. Dan lagu ini kebetulan pas banget buat Kak Kimi yang baru ada di Bali, karena ayah kandung saya orang Bali, dan sampai dengan detik ini sudah kepala 4 nih, belum pernah ketemu ayah kandung saya, sebab saya sudah ditinggalkan sejak di kandungan usia 3 bulan. Tapi beliau orang Bali, dan saya ciptakan lagu judulnya Someone in Somewhere berirama reggae dan ska gitu ya. Hari ini tidak saya bawakan, kalau penasaran bisa cari di platform musik digital Jeremy Aries, Someone in Somewhere gitu ya. Dan saya selalu senang, saya selalu excited ke Bali, makanya kemarin bilang Miss Kimi juga, seandainya mungkin Instagram baru ada trouble dan masalah dan sebagainya, nanti next kita bisa ketemu aja langsung gitu ya, bisa ngobrol langsung di Bali. Dan saya berharap memang saya jadwalkan secara pribadi setahun sekali bisa mengunjungi Bali, karena bagi saya itu fatherland dan pasti banyak tempat pelayanan di sana untuk bisa mengekspresikan musik saya ya. Musik itu adalah kehidupan saya. Musik adalah sesuatu hal hobi yang saya sukai, dan musik sudah menjadi bagian di dalam kehidupan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi siapapun Anda, apapun kita, saran saya sih kalau kita baru sedih cari lagu-lagu yang bersemangat, cari lirik-lirik yang bersemangat. Saya pun sudah berniat gitu ya, dengan segenap hati harus menciptakan musik-musik yang membangun, musik-musik yang positif. Jangan sampai menciptakan musik yang bikin orang jadi down, jadi nggak semangat. Nggak, kita harus mewarnai dunia ini dengan baik, jadi menciptakan musik-musik yang baik. Itu Mazmur 23, lagu ciptaan saya ciptakan di Pulau Jeju di Korea Selatan. Dia membalikan
influence you in musik? Saya sangat dipengaruhi musik saya, apalagi 10 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir, lebih banyak musik gereja karena saya di bidang pelayanan juga. Tetapi selain itu juga ada tokoh-tokoh seperti Kak Bobby Febian, dia ada di Jakarta sekarang, dulu aslinya dari Jogja. Kak Frankie Siombing yang sekarang stay di Bali, itu sangat mempengaruhi. Musik-musik beliau sangat luar biasa. Giving My Best, Siti Muhedi gitu ya. Kalau tanya tentang artis luar negeri mungkin yang lebih internasional gitu ya, pengaruh yang musik saya yang saya sukai, Bon Jovi dan juga Guns N' Roses gitu ya. Jadi cukup ngerok juga, walaupun pendeta masih sangat cukup suka seperti itu. Dan kembali lagi, kita adalah manusia biasa. Kita punya kiblat, kita punya teladan. Bagaimanapun yang namanya manusia, seperti ilmu yin and yang itu, sebaik-baiknya manusia pasti ada buruknya, seburuk-buruknya manusia pasti ada baiknya. Jadi mari kita belajar, kita ambil baiknya saja, termasuk yang ngomong di depan sini gitu ya. Jadi saat kita mengidolakan seseorang, karena di Inggris juga idol itu seperti yang mengidolakan, jangan terlalu mengidolakan orang terlalu hyper gitu ya. Itu kayaknya bagiannya hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau mengidolakan Tuhan saja ya, supaya kita bisa dikuatkan, supaya kita bisa dibaharui, supaya kita bisa menjadi impact, menjadi dampak yang baik buat orang-orang juga. Itu musik yang mempengaruhi saya. Dan juga tentunya ada rekan-rekan juga. Hari ini saya ditemani, ini ada Sandi, dia masih jomblo. 10 menit yang lalu masih jomblo, nggak tahu kalau pas habis pulang nganter cewek ini nembak di jalan, saya nggak tahu gitu ya. Ada Mas Yuli di sana, dia main bass, dan itu ada Widi, pemain gitar tapi Instagramnya Silsian gitu ya. Padahal Silsian itu merek simbal gitu ya. Nah itu teman-teman yang saat ini bersama dengan saya. Jadi untuk sesi ini cukup dulu, itulah pengaruh musik saya. Jadi tetap maju, ayo cari musik yang baik, musik yang positif. Karena dunia ini pilihan, ada musik yang menghancurkan, ada juga, tapi mari kita cari yang membangun dan mari kita warnai dunia ini agar lebih indah. Thank you. Satu lagu ciptaan saya berjudul Beribu Cara. Sisi hatimu, namun
izinkan dirinya menjadi milikku. Ku berjanji jadikan dirinya yang terakhir di dalam hidupku. Thank you. Makna lagu ini tetap beribu cara yang kita lakukan, tetapi tetap pasrah sama yang kuasa. As achievement of my life, ya. Seringkali orang berpikir kesuksesan itu tentang materi, mobil yang banyak, rumah yang mewah, private jet mungkin gitu ya. Dan saya jauh dari semuanya itu. Sangat sederhana. Saya masih naik motor tahun 90-an. Saya masih ada mobil tahun 90-an, jadi sangat tidak mewah. Ya, rumah pun kalau rumah mewah di sini orang sebutnya mepet sawah. Jadi masih dalam kesederhanaan. Tetapi saya sangat bersyukur achievementnya apa ya yang saya capai, yaitu damai sejahtera, ketenangan bersama dengan Tuhan, kecukupan gitu ya. Kadang saya bercanda sama mahasiswa atau sama jemaat Tuhan, di dalam Tuhan dalam hidup ini pas-pasan aja gitu ya. Pas pengen beli mobil, pas uangnya ada. Pas pengen ke Korea lagi, pas berkatnya ada. Pas pengen main ke Singapura nanti atau liburan, pas berkatnya ada gitu ya. Kalau Bali pasti Bali itu prioritas gitu ya. Jadi achievementnya itu aja sih sebenarnya. Bisa bersama keluarga. Bulan kemarin kami baru merayakan pernikahan yang ke-15 tahun gitu ya. Punya anak 3 yang keren, lucu, dan semua bermusik gitu ya. Jadi achievementnya itu gak usah tinggi-tinggi. Dan harapan saya di tahun 2024 sederhana juga sebenarnya. Tadi baru saya sampaikan kepada jemaat Tuhan juga, ada satu ayat yang sangat memberkati saya. Gaya dan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan. Jadi yang namanya humble itu di dalam Bible pun dicatat. Punya attitude yang bagus, punya sikap yang rendah hati, tidak perlu menyombongkan diri. Sebab kesombongan adalah Tuhan menentang orang yang congkak dan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Ya, jadi apa sih yang mau kita sombongkan? Masih kita ingat kemarin kita kena COVID aja kita nggak bisa apa-apa, gitu ya. Jadi mari pasrah aja sama Tuhan, jalani kehidupan ini, tetapi bukan biasa saja, gitu ya. Maaf kalau saya banyak mengutip ayat karena memang ya hamba Tuhan pastor ya. Ayat kesukaan saya, kalau saya boleh tato sebenarnya pengen tato ini di ayat itu ya. Kolose 3 ayat 23. Colossians verse chapter 3 verse 23. Jadi Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi untuk teman-teman yang lain mungkin sedang ada di luar negeri atau pendengar-pendengar, saya tahu pendengarnya listen to Kimi FM banyak sekali. Jadi karena ayat ini keren harus translate ya. And whatsoever all you do it heartily with full heart, as to the Lord and not unto men. Seperti memberikan untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu perbuatlah. Kalau kita kru panggung, mari kita buat yang terbaik. Kalau kita artisnya, ayo kita buat yang terbaik. Kalau kita ibu rumah tangga, ayo kita buat yang terbaik. Kalau kita pelajar mahasiswa, ayo belajar yang terbaik. Jadi intinya itu, kerjakan yang terbaik, do the best. For the last, how the audience and our listener find your music. Get in every platform music digital, you search in YouTube and Spotify and the others. Search Jeremy, Jeremy Arief, Jeremy Arief gitu ya. And you will find many song for me. Jadi Anda bisa temukan di sana
tolong kalau bikin story di Instagram, bikin backsound di platform digital yang lain bisa pakai lagu saya, karena ini pun akan menolong untuk pergerakan kami. Kami ada juga Yayasan Faith Hope Love Indonesia, dan barusan saya dikontak juga beberapa rekan, mereka akan bikin sekolahan yang sampai dengan detik ini kita bantu. Ada di Bali juga pelayanan yang masuk ke penjara-penjara, bahkan ke lapas anak, penjara anak-anak juga kami lakukan. Jadi dengan Anda pasang musik, dengan Anda download, dengan Anda mendengarkan, Anda juga sudah membantu pelayanan untuk membantu kepada sesama. Dan kami rindu jangkauannya sih sampai internasional. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, lakukan yang terbaik aja. Oke ya. Thank you buat Miss Kimi, buat semua pendengar, semua pemirsa yang ada. Tetap kita doakan juga dan kita dengarkan Listen to Kimi FM, biarlah semakin menjadi berkat, semakin banyak impact-nya, dan semuanya menjadi berkat. Thank you, God bless all, dan God bless Indonesia.